Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Evi Wistira, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Novita Rahayu yang pada kesempatan kali ini beliau adalah guru wali kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu Novi, bagaimana kabarnya Ibu Novi pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya pagi hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu Novi, dalam keadaan baik-baik ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu Novi. Ya, sehingga nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan Ibu Novi dalam kelas Bu Novi ya. Sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas Bu Novi. Nah, di sini ada pun tujuan mengadakan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Novi di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi Bu Novi? Karena ini sebagai persiapan awal agar nantinya di saat Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi murid dan berpusat kepada murid Ibu Novi. Nah, dalam percakapan pra-observasi ini Bu Novi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Novi, yaitu yang pertama tentang tujuan. Nah, kira-kira nih Bu Novi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Novi capai di dalam kelas Bu Novi? Ya, baik, terima kasih Ibu Ira. Untuk pembelajaran esok pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, saya ingin siswa mencapai suatu pencapaian, yaitu mandiri dalam mengambil keputusan dalam bermusyawarah ataupun bisa mengambil keputusan secara mandiri dalam menghadapi masalahnya sendiri. Seperti itu, Bu. Baik, nah di sini ya Ibu Novi tujuan yang pertama yaitu Bu Novi akan bagaimana siswa ini apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kelas ini. Ya, terima kasih Bu Ira sebelumnya. Untuk pembelajaran yang esok, yaitu hari kedua dalam ini PP2, yaitu mandiri dalam mengambil keputusan. Saya ingin melalui metode ceramah dan diskusi kelompok, siswa dapat mandiri dalam mengambil keputusan, entah itu mengambil keputusan dalam bentuk diskusi ataupun bisa mengambil keputusan dalam masalahnya sendiri. Baik Bu Novi. Nah, jadi di sini tujuan Bu Novi yaitu ingin mencapai bagaimana siswa itu bisa mengambil keputusan sendiri, yaitu dengan cara Bu Novi itu berdiskusi dan berkelompok ya Bu Novi. Ya, baik Bu Novi. Nah, begini Bu, bagaimana nih Bu Novi tentang area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan dalam observasi di dalam kelas ini? Ya. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu, saya ingin melihat keaktifan siswa dalam kelompok itu sendiri. Artinya, ketika siswa saya bentuk kelompok, saya ingin siswa itu bisa aktif, bisa ikut berperan dalam kelompok itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya ingin siswa itu bisa mandiri dalam mengambil keputusan, entah itu secara kelompok maupun dalam menghadapi masalahnya sendiri. Kemudian saya juga ingin menumbuhkan empati dan kerjasama kerjasama antar siswa. Baik, Bu Novi ini akan mengembangkan yaitu yang pertama tentang keaktifan siswa dan kelompok diskusi ya Bu Novi. Yang kedua yaitu kemandirian siswa dalam mengambil keputusan, dan yang ketiga yaitu menumbuhkan empati dan kerjasama antar siswa dalam kelompok. Baik Bu Novi ya, ada 3 ya Bu Novi dalam pengembangannya. Iya, betul sekali. Baik. Nah Bu Novi ini ada lagi ya Bu Novi yang ingin saya tanyakan. Nah, saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dalam strategi pembelajaran atau tentang model-model pembelajaran dan metode-metode pembelajaran yang akan Ibu Novi nanti dipakai di dalam pembelajaran ini. Strategi ini saya tentunya akan menyiapkan PPH yang lebih utama agar saya itu bisa menyusun atau bisa mengajar sesuai apa yang ada di dalam PPH tersebut. Kemudian saya juga ingin menyiapkan atau menyediakan anak-anak dalam bentuk gambar. Nanti saya akan konsep anak-anak itu dibentuk kelompok, kemudian anak-anak akan saya kasih gambar. Di dalam gambar itu akan nanti saya kasih
suatu masalah agar anak-anak itu bisa diskusi dan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan bersama-sama secara bermusyawarah. Betul-betul. Itu luar biasa Ibu Novi strategi pembelajaran yang Ibu Novi terapkan, yaitu yang pertama Bu Novi akan menyiapkan bahan-bahan ajar dan DPP ya Bu Novi. Yang kedua yaitu menyiapkan media gambar dan akan dibentuk undian secara acak atau tersebut akan mengambil undiannya tersebut. Setelah itu dibagi-bagi kelompok menjadi berapa kelompok? Menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Baik Bu Novi, terima kasih ya Bu Novi. Nah, kira-kira kapan nih Bu Novi akan melakukan kegiatan pembelajaran yang Ibu Novi berikan barusan tentang strategi pembelajaran itu Bu Novi? Ya, untuk pembelajaran ini akan saya sampaikan besok pada hari Selasa tanggal 23 Mei karena ini memang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan di NPP tersebut. Baik Bu Novi, jadi Bu Novi ini akan melakukan pembelajaran itu besok ya Bu Novi? Ya, besok. Baik, nanti saya akan ke kelasnya Bu Novi, ya akan datang ke kelasnya Bu Novi melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas nantinya ya Bu. Baik, nah nanti setelah Ibu melakukan observasi atau belajar di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didatangi oleh pengajar praktek saya yaitu Bapak Sarani Bu Novi. Insyaallah besok. Baik. Nah, baik Ibu Novi, terima kasih atas waktunya ya. Sesudah Bu Novi ini melaksanakan percakapan tentang praobservasi ini, apa yang Ibu Novi dapatkan dari percakapan pada pagi hari ini? Ya, untuk percakapan ini saya bisa mendapatkan kesiapan. Tentunya saya bisa menyiapkan apa saja yang saya butuhkan, apa saja yang saya perlukan, dan apa saja yang kira-kira siswa ini butuhkan dalam pembelajaran besok. Baik Ibu Novi, terima kasih ya atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan observasi kelas ya Bu Novi. Demikianlah Bu Novi percakapan kita hari ini, sampai bertemu besok dalam kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Bu Novi, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Coba dipimpin ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, lambangnya bintang, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai, tiga persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Ya, baik. Kita mulai pelajaran hari ini ya. Hari ini ada yang tidak masuk teman kalian? Siapa yang tidak masuk? Izin ya. Akbar, izin juga. Siapa lagi? Rido. Ya, Rido sakit. Ya, kita doakan teman-teman kalian yang sakit semoga cepat
Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo, baik. Pada pembelajaran hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang pembelajaran 2 di halaman 64. Coba dibuka bukunya halaman 64. Ayo Nawal, cepat dibuka bukunya halaman 64 pembelajaran 2. Ya, di situ ada mandiri dalam mengambil keputusan. Coba sebelumnya perhatikan dulu, Ustazah punya gambar. Kira-kira ini gambar apa? Apa? Orang sedang bermusyawarah. Coba siapa yang tahu apa itu musyawarah? Azam. Apa? Ya, musyawarah berdiskusi. Apa lagi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu nama apa musyawarah, Bang? Yang lain? Nih, coba lihat gambarnya. Gambarnya ini ya. Sedang apa ini? Sedang bermusyawarah. Musyawarah itu apa? Diskusi katanya Azam. Yang lain mungkin mau menambahkan. Gak tahu? Ya, ini adalah gambar orang sedang bermusyawarah. Musyawarah itu adalah kalau katanya Azam diskusi. Betul ya? Musyawarah ini adalah berunding bersama atau berbicara bersama untuk mengambil suatu keputusan. Ya, jadi bermusyawarah itu berbicara atau berembuk ya, berembuk bersama dengan orang-orang lain untuk mengambil suatu keputusan yang mufakat. Ya, coba siapa yang tahu musyawarah ini ada di Pancasila sila keberapa? 4. Sila keempat. Apa bunyinya sila keempat? Keadaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Gambarnya apa? Banteng ya. Jadi orang bermusyawarah itu untuk ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk apa? Untuk apa barusan kita bilang? Iya, tujuan musyawarah apa? Untuk kan? Untuk ya, untuk mengambil keputusan bersama. Dalam musyawarah, kalau bermusyawarah itu bukan hanya satu orang, harus berapa? Lebih dari satu orang. 2 boleh? Kenapa kok enggak? Oh, boleh. 3 boleh, 4 boleh. Sekarang coba Ustazah ingin mengajak kalian untuk bermusyawarah. Ya, mengajak kalian untuk bermusyawarah. Ustazah bagi kelompok. Karena ini ada beberapa teman yang kalian yang enggak masuk, jadi Ustazah bagi kelompoknya 3 saja ya. Karena ada yang tidak masuk. Tadinya Ustazah mau bagi 4, tapi karena sudah ada yang tidak masuk, jadi bagi 3 aja ya. Sekarang Ustazah pilih kelompoknya ya. Rizka kelompoknya pindah ke sini. Jadi di sana 5, 5, 4 ya. Rizka pindah ke sini. Jaga. Kursinya dipindah. Apa? Diturunkan akhirnya. Turun. Ustazah akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Dalam berkelompok kalian harus ikut aktif dalam bermusyawarah. Ustazah bentuk kalian kelompok untuk bermusyawarah. Di sini Ustazah punya lembaran ya, punya gambar. Di dalam gambar ini ada permasalahan. Permasalahannya macam-macam, berbeda-beda tiap kelompok. Jadi tidak bisa nyontek dari sini ke sini tidak bisa nyontek ya. Harus kerja kelompok sesuai dengan
Oke ya, sudah paham dari sini? Sampai sini paham apa enggak? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada di buku. Ya, ditulis di buku. Semua kelompok harus nulis. Anggota kelompoknya nulis semua satu-satu. Jangan hanya satu orang ya. Ditulis masalahnya apa, sesuai sama gambar yang sudah kamu pilih barusan. Dirembuk ya. Baik Bu, dari obrolan sekarang Ibu ya, nanti apa nih Ibu kira-kira yang Ibu harapkan? Terima kasih Bu Evi. Saya berharap di obrolan kita pagi ini hari ini saya bisa mengetahui, saya akan menceritakan atau saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala apa saja yang terjadi ketika pembelajaran ujian nasional kemarin itu. Baik Bu, nah, coba dong Bu ceritakan observasi Ibu yang kemarin, perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya ketika observasi kemarin itu sebenarnya agak sedikit agak sedikit canggung karena sekarang ini setelah sekian lama baru kemarin saya itu diobservasi ulang seperti itu. Dulu saya pernah diobservasi cuma memang sudah lama tidak diobservasi lagi. Jadi kemarin itu saya sedikit canggung belajar sambil ada yang menilai seperti itu. Ya, gitu. Terus bagaimana pendapat Ibu setelah penyajian pembelajaran di dalam kelas? Menurut saya kemarin itu penyajian di dalam kelas sudah cukup baik, cuma memang ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum begitu apa Bu ya, belum begitu bisa tercapai 100%. Ada beberapa yang kendala yang memang belum bisa dicapai. Berarti masih belum tercapai maksimal. Iya benar. Baik Ibu. Nah, apakah proses pembelajaran Ibu sudah sesuai dengan strategi yang Ibu rencanakan? Untuk strategi memang sudah saya sesuaikan dengan apa yang sudah saya siapkan, cuma memang siswa itu umpan baliknya belum sesuai strategi, belum sesuai dengan apa yang saya harapkan seperti itu. Masih ada yang kurang. Jadi siswa itu masih belum terencana ya strateginya. Kalau strategi sudah terencana, cuma memang sudah saya aplikasikan ke siswa strategi apa saja yang sudah saya persiapkan. Cuma memang umpan baliknya dari siswa itu masih belum 100% seperti itu. Sekarang Ibu nih, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang merasa memuaskan dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran kemarin itu hal-hal yang memuaskan bagi saya ketika melihat antusias siswa. Dalam diskusi kemarin itu kan saya menjelaskan tentang musyawarah. Musyawarah itu mereka memang kebetulan musyawarahnya baru pertama kali dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari mereka belum pernah bermusyawarah. Jadi kemarin itu adalah musyawarah mereka untuk pertama kalinya. Jadi saya senang melihat antusias mereka. Mereka itu rasa ingin tahunya itu timbul seperti itu. Jadi mereka merasa senang. Jadi memuaskan. Ya, itu yang membuat saya memuaskan. Dapatkah Ibu bagaimana Ibu perkiraan Ibu mengenal ketercapaian tujuan pembelajaran yang ada di kelas? Kalau tujuan ketercapaian itu kemarin memang belum, karena memang anak-anak itu belum begitu, karena musyawarah pertama Bu ya, jadi saya sedikit merasa masih kurang seperti itu. Terus ada kesulitan nggak pada siswa itu Ibu menjelaskan atau menyampaikan pembelajaran? Kesulitannya itu karena memang siswa itu masih belum begitu paham bagaimana tata cara melaksanakan musyawarah itu dengan benar. Untuk musyawarahnya sudah antusias, cuma memang ada beberapa hal yang mereka abaikan seperti itu. Seperti contohnya ketika musyawarah tidak boleh egois seperti itu. Mereka masih belum bisa melaksanakan itu dengan baik. Ya, kesulitannya seperti itu. Sekarang di kesulitan pada Ibu ada di dalam kelas? Kalau kesulitan di saya sendiri mungkin hanya kesulitan saat ya harus berpindah-pindah itu satu kelompok. Kemarin kan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi saya harus berpindah-pindah menjelaskan itu saja kesulitannya. Iya. Jadi Ibu tuh kesulitannya adalah memilah kelompok. Kalau memilah kelompok enggak, maksudnya seperti ini, kesulitannya itu kan siswa masih belum bisa melaksanakan musyawarah dengan baik. Bagaimana tata caranya,
proses jalannya musyawarah itu kan belum bisa. Jadi saya kesulitannya itu saya hanya harus berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok ini seperti itu. Oke, Bu. Nah, dari kesulitan Ibu itu apa ada alternatif lain, Bu, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan? Mungkin untuk proses pembelajaran selanjutnya saya harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana musyawarah yang baik, bagaimana menjalankan musyawarah yang baik. Mungkin itu saja. Jadi jalan alternatifnya harus ada di saya. Saya harus lebih aktif lagi. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Dengan demikian, apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Pertemuan berikutnya mungkin ada proses pembelajaran berjalan sesuai apa yang saya inginkan. Mungkin saya harus menyiapkan strategi yang lebih lagi daripada yang kemarin seperti itu, agar siswa itu bisa memberikan umpan yang baik gitu. Kesan yang besar. Kesan yang besar, kesannya saya merasa senang ya, saya merasa ada ilmu baru seperti itu. Jadi saya ada rasa ingin lebih baik lagi dari cara ngajar saya yang sebelumnya seperti itu. Kalau saran saya semoga observasi ini tidak hanya dilakukan kemarin saja. Saya berharap ada observasi selanjutnya ya, minimal 1 bulan 1 kali, agar saya dan guru-guru yang lain itu bisa tahu apa kurangnya, terus strategi apa yang harus disiapkan seperti itu. Baik, berarti observasi ini berlanjutan ya, Iya. bulan atau 2 bulan kita harus melaksanakan observasi itu. Baik, Ibu, terima kasih ya, Ibu.